Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Putra Joti Alkifari dari nomor absen 20. Malam ini saya akan menjelaskan sebuah codingan C++ yang dimana kita terdapat sebuah permasalahan di mana terdapat N buah kertas dengan ukuran masing-masing kertas berupa PI kali LI, yang dimana ukuran setiap kertasnya itu berbeda. Sebagai contohnya saja, seperti N sama dengan 3, lalu P1 kali L1 sama dengan 800 kali 500, lalu ada P2 kali L2 sama dengan 700 kali 1000, lalu ada P3 kali L3 sama dengan 900 kali 900. Yang lalu ada juga M1 sama dengan 4, M2 sama dengan 2, M3 sama dengan 3. Di mana akan menghasilkan sebuah output luas kertas 1 sama dengan 25.000, lalu untuk luas kertas kedua sama dengan 175.000, lalu untuk kertas yang ketiga 101.250 dengan menggunakan metode call by reference. Baiklah, langsung saja kita mulai ke bagian codingannya. Pertama, di sini kita menggunakan include IOStream, di mana kegunaan include IOStream sendiri sebagai header utama dalam program C++. Di dalam include IOStream juga kita bisa menggunakan perintah seperti cin, cout, dan juga end. Lalu kita akan menggunakan using namespace std, di mana dalam using namespace std ini fungsi atau kelas yang kita gunakan itu tersedia di dalam using namespace std. Selanjutnya, di sini kita akan membuat suatu fungsi untuk lipat dan hitung luas terlebih dahulu, di mana kita akan menggunakan deklarasi tipe data void, yang dimana fungsinya tersebut untuk supaya tidak ada pengembalian nilai di dalam fungsi tersebut. Namun jangan salah, kita masih bisa menggunakan fungsi return di dalam fungsi void, yang dimana fungsinya tersendiri untuk mengeluarkan kita dari proses yang ada di dalam void ini sendiri. Lalu di dalam deklarasi void kita harus juga deklarasi untuk integer panjang, lalu untuk integer lebar, integer jumlah lipatan, dan juga integer luas, yang dimana ini menggunakan reference. Lalu selanjutnya kita akan membuat suatu perulangan di mana menggunakan while. Di sini kita akan menggunakan sebuah perulangan while, di mana perulangan while tersendiri itu fungsinya sebagai dia akan mengulang suatu data yang bernilai benar. Kalau dia salah, maka dia tidak akan diulang kembali. Di dalam while tersebut kita akan menggunakan perulangan lagi, di mana if di sini if-nya itu adalah suatu fungsi untuk mengulang suatu statement, yang dimana if tersebut dijalankan apabila suatu syaratnya itu bersifat benar. Kalau dia benar, maka kalau misalkan syaratnya itu panjang lebih besar sama dengan lebar, maka dia akan memproses panjang dibagi sama dengan 2. Setelah itu kita akan membuat suatu else
Nah, di sini kalau misalkan ini tidak terpenuhi, maka dia akan menjalankan bagian else, yang dimana else sendiri yaitu sebuah alternatif apabila suatu syaratnya tersebut tidak terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, maka dia akan melakukan sebuah proses di mana lebar dibagi sama dengan 2. Setelah itu di sini kita akan membuat yaitu jumlah lipatan minus-minus. Apa ya? Ini kegunaannya itu fungsinya supaya kan ini kan while tersebut dia akan mengulang yang statementnya itu benar secara terus-menerus. Nah, tetapi syaratnya juga jumlah lipatannya itu akan habis kalau misalkan dia itu lebih daripada 0. Makanya kita taruh bagian jumlah aturannya itu di sini setelah else itu jumlah lipatan dikurang-kurang. Nah, setelah itu sebentar. Nah, di sini dia akan memproses lagi luas sama dengan panjang kali lebar. Setelah kita membuat untuk fungsi lipat dan hitung luas, maka kita akan membuat fungsi utamanya, yaitu int_min. Nah, fungsi int_min sendiri kegunaannya untuk menampung sebuah data program yang telah kita siapkan sebelumnya, yang dimana int_min sendiri sebagai fungsi utama dalam sebuah pemrograman. Lalu kita masuk deklarasikan integer. Nah, di sini kita deklarasikan dulu tipe data integer, yaitu tipe data bilangan bulat untuk jumlah kertas. Di mana jumlah kertas sendiri kita akan siapkan yaitu contohnya itu 3. Apa ini? Integer 3. Setelah itu kita deklarasikan lagi yaitu integer panjang. Nah, di sini kita akan menuliskan sebuah fungsi untuk integer panjang yang dimana kegunaannya itu untuk panjang masing-masing kertas, yaitu 800, 700, dan 900. Lalu kita akan membuat yaitu integer lebar. Di dalam integer lebar ini kita akan masukkan nilai yang telah kita siapkan sebelumnya, yaitu 500, 1000, dan 900. Nah, kegunaan integer lebarnya ini sebagai lebar untuk masing-masing kertas. Setelah itu kita deklarasikan lagi untuk integer lipatan. Nah, di sini kita akan meletakkan berapa jumlah lipatan yang ingin kita buat, yaitu ada 4, masing-masing 4, lalu 2, dan juga 3. Setelah itu kita akan integer luas ini kita deklarasikan karena seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, tipe data integer ini untuk
mendeklarasikan sebuah program yang akan menghasilkan suatu nilai bulat, yaitu nilai bilangan bulat, bukan bilangan berkoma. Lalu kita membuat suatu fungsi perulangan di mana menggunakan for yaitu ada inisialisasi, kondisi, dan juga perubahan. Inisialisasi sendiri kegunaannya sebagai fungsi pengendali suatu perulangan, yaitu perubahan di mana dia akan menentukan apakah perulangan tersebut tetap dilanjutkan atau tidak. Yaitu ada kondisi, dia akan mengubah berapa kali perulangan yang telah kita lakukan. Setelah itu kita akan masukkan sebuah statement di dalam perulangan tersebut. Nah, di sini kita akan memanggil fungsi dari lipat dan hitung luas. Jadi prosesnya itu kita akan proses bagian terlebih ini dahulu, bukan bagian ini. Setelah itu dia akan memanggil fungsi lipat dan hitung luas, lalu akan diproses bagian sini. Setelah bagian sini selesai, maka dia akan ditampilkan akan ditampilkan lagi di bagian sini. Kita buat dulu. Nah, kita akan memanggil di bagian integer panjang, kita akan panggil manggilnya di sini, lalu akan ditampilkan akan diproses lagi di bagian fungsi ini. Panjang, lebar, lipatan, dan juga luas. Setelah selesai, maka kita akan melakukan proses terakhir, yaitu di sini si out dia akan menampilkan bagian akhir proses pemrograman di bagian layar input. Setelah itu untuk handle sendiri dia akan merapikan hasil akhir program untuk turun satu compiler di bawahnya supaya terlihat lebih rapi. Di sini kita akan menggunakan return 0. Kenapa return 0? Karena kita akan menandakan kalau fungsi tersebut sudah benar. Kita coba saja. Maaf. Oke, ada yang salah. Di bagian 4. Oh, ini. Maaf, ada yang salah. Sepertinya. Coba kita ulang lagi. Di bagian 21. Integer luas. Ini juga. Nah, ini dia untuk hasilnya. Luas akhir kertas sekitar berapa ini? Banyak. 16.501.076.159 dan lain-lain sebagainya.
Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada salah kata maupun kalimat dalam program tersebut. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.